Oke, selamat pagi dan siang Bapak Ibu dosen pengampu dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kecil saya yang berjudul Analisis Perilaku Keuangan Personal Karyawan PT ABC ditinjau dari latar belakang pendidikan terhadap manajemen arus kas dan preferensi investasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan statistik multivariat untuk menguji rasionalitas keputusan finansial di lingkungan profesional. Mmm, Lalu untuk latar belakang masalahnya, beranjak pada latar belakang penelitian, perilaku keuangan personal adalah elemen krusial bagi stabilitas dan produktivitas seorang karyawan. Terdapat dua dimensi utama di sini. Pertama, manajemen arus kas, yaitu kedisiplinan dalam merencanakan dan mengendalikan anggaran, dan kedua, preferensi investasi, yang mencerminkan tingkat penghindaran risiko dan risk aversion dalam memelihara nilai aset. Meskipun karyawan PT ABC memiliki standar remunerasi yang terukur, kita melihat adanya perbedaan kedisiplinan finansial. Secara teoritis, hal ini dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan sebelum memasuki dunia kerja. Karyawan dari rumpun ekonomi dan bisnis tentu mendapat paparan akademis mengenai manajemen risiko, berbeda dengan rumput sains dan humaniora. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membuktikan secara empiris apakah perbedaan akar kognitif ini benar-benar menghasilkan perbedaan perilaku keuangan yang signifikan. Lanjut di rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan perilaku keuangan secara simultan pada manajemen arus kas dan investasi berdasarkan rumpun pendidikan? Lalu yang kedua, apakah terdapat perbedaan secara parsial pada kedisiplinan manajemen arus kas? Lalu yang ketiga, apakah terdapat perbedaan secara parsial pada tingkat preferensi investasi konservatif karyawan? Lalu kita lanjut ke metode penelitian di bab 3. Mmm, untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan desain kuantitatif komparatif. Data primer dikumpulkan dari 30 responden karyawan PT ABC melalui instrumen kuesioner skala Likert. Responden dibagi secara proporsional ke dalam 3 kategori variabel independen, yaitu rumpun ekonomi dan bisnis, sains dan teknik, dan humaniora dan sosial. Karena kita menguji satu variabel independen kategorikal terhadap dua variabel independen berskala rasio atau interval secara bersamaan, teknik analisis data yang digunakan adalah one-way MANOVA melalui perangkat lunak SPSS. Lalu, sebelum membaca hasil hipotesis, kita harus memvalidasi uji asumsinya. Di sini, temuan menariknya, hasil uji homogenitas matriks varian kovarian box M-test dan uji homogenitas varian univariat Levin test menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05, artinya asumsi homogenitas ditolak. Namun, secara metodologis, hal ini sangat wajar terjadi pada data survei di mana sebagian respon kelompok sangat terpolarisasi atau ekstrim. Sebagai mitigasi yang didukung oleh literatur statistik, analisis ini tetap dilanjutkan dengan mengabaikan nilai Wilks lambda dan murni menggunakan matriks Pillai trace. Matriks ini terbukti secara matematis paling kebal atau robust terhadap pelanggaran homogenitas metrik. Lalu selanjutnya, hasil uji hipotesis di MANOVA-nya. Masuk pada hasil uji hipotesis utama, berdasarkan uji multivariat menggunakan pilar test, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 karena ini kurang dari 0,05. Hipotesis pertama diterima, terdapat perbedaan vektor rata-rata yang sangat signifikan secara simultan pada perilaku keuangan personal berdasarkan rumpun pendidikan. Lebih lanjut pada tes between subject effect untuk menganalisis univariat, nilai signifikasi untuk kedua variabel manajemen arus kas dan preferensi investasi juga bernilai 0,000. Artinya, latar belakang pendidikan secara parsial mempengaruhi masing-masing variabel tersebut secara mutlak. Lalu, untuk mengetahui kelompok mana yang lebih superior, kita merujuk pada uji 2K-HSD. Hasilnya menunjukkan pola hierarki yang sangat konsisten di kedua variabel. Kelompok ekonomi bisnis terbukti memiliki skor tertinggi secara signifikan, paling disiplin dalam arus kas, dan paling konservatif dalam mempengaruhi risiko investasi. Kedua
Posisi kedua ditempati oleh kelompok humanitaria dan sosial dengan skor moderat. Sementara itu, kelompok sains dan teknik secara statistik berada di urutan terendah, menunjukkan kecenderungan manajemen kas dan investasi yang kurang terstruktur. Lalu, terakhir bagian penutup, sebagai kesimpulan, latar belakang pendidikan terbukti menjadi faktor pembentuk rasionalitas finansial karyawan PT ABC. Dari temuan ini terdapat dua implikasi manajerial bagi perusahaan. Untuk Departemen HRD, sangat disarankan untuk mengadakan program literasi keuangan dasar yang difokuskan secara spesifik bagi karyawan dari rumpun sains dan teknik dan operasional. Lalu bagi kebijakan perusahaan, mungkin ABC dapat memfasilitasi program pemotongan gaji otomatis ke instrumen investasi rendah risiko, seperti reksadana pasar uang. Pendekatan ini akan memaksa terbentuknya kedisiplinan finansial bagi seluruh karyawan tanpa memandang tingkat literasi awal mereka. Demikian hasil presentasi komparatif multivariat ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih.